Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Aini dari kelas 11 AKL 3. Perkenalkan, nama saya Desma Rahayu dari kelas 11 AKL 3. Perkenalkan, nama saya Yuli Setiawati dari kelas 11 AKL 3. Perkenalkan, nama saya Jilan Hoeria dari kelas 11 AKL 3. Perkenalkan, nama saya Rini Tuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis peluang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Aini dari kelas 11 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis peluang usaha. Pengertian peluang usaha. Secara etimologis, peluang usaha terdiri dari dua kata, yakni peluang yang berarti kesempatan dan usaha yang berarti usaha atau daya untuk mendapatkan suatu hal yang diinginkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian, sumber peluang usaha. 1. Peluang dari diri sendiri, contohnya hobi, keahlian, dan sebagainya. 2. Peluang dari lingkungan, contohnya usaha atau bisnis orang tua. 3. Peluang dari perubahan yang terjadi, contohnya perubahan gaya hidup. 4. Peluang dari konsumen, contohnya saran dari konsumen. Kelima, peluang dari gagasan orang lain. Keenam, peluang dari informasi yang diperoleh, contohnya informasi mengenai kebutuhan pokok. Kemudian, unsur-unsur dalam peluang usaha terdiri dari pengamatan pasar, membuat inovasi baru sesuai keahlian, ikut-ikutan, coba-coba, dan lain sebagainya. Kemudian, ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial. 1. Ciri-ciri peluang usaha yang baik terdiri dari peluang tersebut asli atau orsinil, peluang tersebut harus sesuai dengan keinginan, dan kelayakan usahanya sudah teruji. Kedua, ciri-ciri peluang usaha yang potensial, yaitu memiliki nilai jual, bukan sekedar ambisi, melainkan sifatnya real, dan bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Yuli Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi peluang usaha. Menurut Power Charlap, ada 4 rumusan yang harus dimiliki seorang wirausahawan agar mencapai kesuksesan dalam usahanya. Yang pertama, work hard, kerja keras, work smart, kerja cerdas, enthusiasm kegiatan, dan servis pelayanan. Hal yang harus diperhatikan oleh seorang wirausahawan terkait peluang usaha yang pertama, harus percaya dan yakin bahwa usaha tersebut bisa dilaksanakan, harus menerima gagasan baru, harus bertanya kepada diri sendiri, harus menerima saran dari orang lain, mempunyai etos kerja yang tinggi, dan pandai berkomunikasi. Terjadinya informasi eksternal dan internal memungkinkan seorang wirausahawan mengetahui apakah adanya peluang opportunity, apa saja yang mengancam usaha, threat, apakah ada kekuatan strike untuk mendukung usaha, dan apakah ada kelemahan weakness. 1. Perusahaan jasa. Usaha layanan jasa seperti jasa komputer, jasa layanan konsultan, dan jasa layanan kebersihan. Kelebihan dari perusahaan jasa yang pertama, tidak diperlukan tempat untuk memajang barang, tidak diperlukan gudang, dan tidak diperlukan alat angkut barang. Kekurangan dari perusahaan jasa, kualitas jasa dapat diketahui setelah konsumen menggunakan jasa tersebut. Jasa yang telah digunakan tidak dapat dikembalikan ataupun diretur. Konsep dari perusahaan jasa yang diberikan tepat waktu, jasa yang diberikan mempunyai kualitas, dan kesetiaan pelanggannya yang bagus. 2. Perusahaan dagang. Usaha ini membeli barang dari pedagang grosir, kemudian dijual kembali kepada pedagang yang lain. Kelebihan dari perusahaan dagang, menjual barang tanpa mengelola terlebih dahulu, kualitas barang dapat diketahui setelah konsumen membeli barang tersebut. Kekurangan dari perusahaan dagang yang pertama, diperlukan tempat untuk memajang barang, diperlukan gudang, diperlukan alat angkut barang, barang yang sudah dibeli dapat dikembalikan ataupun diretur. Konsep dari perusahaan dagang, tempat dan penampilan yang bagus, pendekatan penjualan yang bagus, dan barang yang ditawarkan banyak. Saya Desma Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko usaha. Risiko usaha adalah segala sesuatu yang dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Macam-macam risiko usaha. Yang pertama, risiko murni. Yang kedua, risiko spekulatif. Selain kedua jenis risiko tersebut, ada 2 jenis risiko yang digolongkan berdasarkan dampaknya. Yang pertama, risiko sistematis. Yang kedua, risiko spesifik. Macam-macam risiko usaha. Yang pertama, risiko produksi. Yang kedua, risiko pemasaran.
Yang ketiga, risiko sumber daya manusia. Yang keempat, risiko finansial. Yang kelima, risiko lingkungan. Yang keenam, risiko teknologi. Yang ketujuh, risiko permintaan pasar. Yang kedelapan, risiko perbaikan. Yang kesembilan, risiko kerjasama. Kesepuluh, risiko peraturan pemerintah. Dan yang ke-11, risiko pengembangan aset. Ada 3 penyebab kegagalan dalam berbisnis. Yang pertama, masuk bisnis terlalu cepat. Yang kedua, kehabisan uang. Dan yang ketiga, kegagalan dalam perencanaan. Cara mengatasi risiko usaha. Yang pertama, melakukan pengamatan mengenai hambatan-hambatan yang muncul di tengah perjalanan usaha. Yang kedua, usahakan modal yang diinginkan sesuai dengan risiko yang diambil. Dan yang ketiga, harus memiliki kreativitas dan kesungguhan hati. Perkenalkan, nama saya Jilan Hoeria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis peluang usaha. Manajemen resiko usaha. Yang pertama, identifikasi resiko. Yang kedua, ranting berdasarkan kerugian. Yang ketiga, kontrol resiko. Yang keempat, monitoring and review. Lakukan analisis dan manajemen resiko usaha. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi. Yang kedua, sebagai bahan peningkatan produktivitas. Yang ketiga, memudahkan estimasi biaya. Yang keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial lingkungan. S. Strength yang berarti kekuatan. W. Weakness yang berarti kelemahan. O. Opportunities yang berarti peluang. T. Threat yang berarti ancaman. SWOT merupakan salah satu model yang digunakan dalam menganalisis suatu organisasi pada profit dan non-profit dengan tujuan untuk mengetahui kondisi organisasi secara komprehensif. Peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Yang pertama, minat seseorang. Yang kedua, modal. Yang ketiga, relasi. Usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen dengan mengadakan observasi. Yang pertama, melakukan pengamatan. Yang kedua, mengadakan wawancara. Yang ketiga, memberikan angket untuk diisi kepada calon konsumen. Memasuki sebuah industri yang baru, memutuskan peluncuran produk baru, menganalisis posisi perusahaan pada peta persaingan. Yang keempat, mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kelima, membuat keputusan memecahkan masalah. Analisis bidang jasa. Berdasarkan analisis yang dimaksud adalah hasil dari kegiatan produksi yang tidak memiliki wujud tertentu dan bentuk fisik tertentu. Usaha yang perlu dianalisis adalah jenis usaha yang bergerak dalam pelayanan jasa, seperti perbankan, asuransi, dan lain-lain. Yang harus dipertimbangkan agar sukses adalah yang pertama, bidang jasa yang diminati konsumen. Yang kedua, minat dan selera konsumen. Yang ketiga, menjaga hubungan serasi dengan penyuplai. Perkenalkan, nama saya Paujia dari 11 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis bidang produk. Wira usahawan dapat mengklasifikasikan jenisnya ke dalam tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, produk primer, yang kedua, produk sekunder, dan yang ketiga, produk tersier. Analisis terhadap produk memiliki tujuan. Yang pertama, memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua, memenangkan persaingan usaha. Yang ketiga, meningkatkan jumlah penjualan. Yang keempat, mendayagunakan sumber-sumber produksi. Dan yang kelima, mencegah kebosanan konsumen. Mengembangkan ide dan peluang usaha. Tujuan mengembangkan ide dan peluang usaha. Yang pertama, diminati konsumen. Yang kedua, memenangkan persaingan usaha. Yang ketiga, pendayagunaan sumber usaha. Dan yang keempat, mencegah kebosanan konsumen. Langkah-langkah pengembangan ide dan peluang usaha. Yang pertama, menetapkan pengembangan ide. Yang kedua, menentukan tujuan khusus. Yang ketiga, mengupayakan agar setiap karyawan memahami pengembangan ide tersebut. Yang keempat, melaksanakan sistem pencatatan. Yang kelima, memberikan penghargaan pada karyawan agar pengembangan ide menjadi obsesi. Dan yang keenam, mengupayakan agar karyawan memahami peranannya. Contoh pengembangan ide dan peluang usaha diantaranya itu bidang perlawakan komputer, pembekalan, produksi penjualan, angkutan, dan lain-lain. Pemetaan peluang usaha menurut James L. Herbert. Yang pertama, meningkatkan sistem distribusi. Yang kedua, adanya deregulasi. Yang ketiga, berkurangnya hambatan perdagangan. Yang keempat, meningkatnya teknologi informasi. Yang kelima, pengembangan pasar modal. Dan yang keenam, konsumen semakin menghargai nilai dan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Dari peta peluang usaha dapat dijalankan atau dilanjutkan dengan peta situasi dan kondisi lingkungan usaha yang meliputi 1.
berapa luas pasar dan siapa pembelinya. Kedua, siapa pesaing usahanya. Ketiga, bagaimana perkembangan teknologi dalam bidang yang digelutinya. Contoh lain dari peluang usaha adalah usaha atau bisnis dalam bidang rumah makan. 1. Identifikasi peta peluang usaha. Komponen utama dalam membuka peluang usaha. Peluang usaha yang diharapkan. Kedua, peluang sumber daya yang tersedia. Keuntungan menjadi wirausaha. Pertama, terbuka peluang usaha yang diinginkan. Terbuka peluang usaha secara maksimal. Terbuka peluang usaha secara penuh. Terbuka kesempatan untuk menjadi bos. Menurut Edward H. Stephenson menyatakan bahwa pola tingkah laku manajerial yang dilihat 6 dimensi dalam identifikasi peluang usaha, yaitu pertama, orientasi strategi. Kedua, komitmen terhadap usaha. Ketiga, komitmen terhadap sumber daya. Keempat, pengawasan terhadap SDM. Kelima, melaksanakan konsep manajemen. Keenam, adanya kebijakan balas jasa. Adapun faktor-faktor identifikasi yaitu persaingan dalam dunia kehidupan. Kedua, sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Ketiga, latihan dalam usaha. Keempat, kebijakan pemerintah. Selanjutnya, memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Ciri-ciri wirausahawan yang kreatif. Pertama, memiliki pandangan positif. Kedua, dapat memendam suatu keputusan. Ketiga, termotivasi oleh masalah. Keempat, sangat kaya dalam kehidupan. Kelima, berkemampuan tinggi. Dan terakhir, selalu fleksibel. Berikut beberapa hal yang menjadi sumber inovasi. Pertama, konsep pengetahuan pemanfaatan peluang usaha. Kedua, kebutuhan konsumen terhadap produk jasa. Ketiga, perubahan dalam persepsi kebutuhan konsumen. Keempat, selera, minat, dan daya beli konsumen. Beberapa hal yang harus dijadikan dasar untuk meningkatkan kemampuan inovasi pelayanan. Pertama, menentukan tujuan dalam berinovatif. Kedua, penjualan produk dengan penuh inovatif. Ketiga, menjalankan uji coba. Keempat, mulailah belajar berinovasi. Kelima, mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Keenam, mempunyai keyakinan. Menurut Kuratko, dalam prosesnya penerapan kemampuan berinovatif ada 4 jenis, yaitu investasi atau penemuan, duplikat atau penggadaan, ekstensi atau pengembangan, dan terakhir sintesis.